Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi saya berada di Evans Motor, dealer importir umum yang paling legendaris di Indonesia. Dan Anda pasti sudah tahu saya akan mereview mobil apa ini. Tapi kita lihat dulu, ada dua koleksi baru di Evans Motor. GRRS punya saya, ini bukan koleksi, ini not for sale. Tapi yang ini for sale, ini Lamborghini Aventador SVJ 770 HP. Dan ini hanya 800 unit di dunia. Dan ini yang roadster ya, jadi ini bisa dibuka walaupun bukannya secara manual dan disimpan di depan nih Lamborghini SVJ Roadster. Normally aspirated engine, 6500 cc V12 di belakang. Dan ini juga koleksi barunya Evans Motor, for sale, ini baru, ini Bentley Continental GT Speed. Mesinnya W12, 650 PS, torsinya 900 Nm, top speednya 335 km per jam dengan kemewahan yang luar biasa di dalamnya. Mungkin ini nextnya kalau misalnya mobil ini belum terjual akan saya review, tapi di episode kali ini sesuai dengan permintaan banyak dari Anda, saya akan mereview ini Chevrolet Corvette Stingray C8 generasi ke-8 yang revolusioner. Dan yang menarik, mobil ini harganya jauh sekali di bawah Ferrari termurah sekalipun. Oke, ketika saya bilang harganya jauh di bawah Ferrari, bayangkan dibandingkan Ferrari Roma baru dengan spek seperti yang saya tes di Auto Driver, mobil ini harganya tidak sampai setengahnya. Tidak sampai setengahnya untuk sebuah American muscle yang legendaris. Memulai review ini, saya akan membuka dulu atapnya karena walaupun ini bukan yang convertible, jadi yang convertible tuh atapnya bisa dilipat secara elektrik. Jadi ini sebenarnya yang coupe, tapi dia memiliki format atap targa. Jadi ini bisa dilepas walaupun melepasnya secara manual. Oke, saya akan coba lepas dulu. Kita lihat sini. Ini saya belum diajarin sama sekali cara melepasnya, jadi saya akan coba sendiri untuk melihat apakah ini mudah untuk dicopot sendiri. Oke, 1, 2. Oke. Udah lepas, kemudian saya harus buka bagasi belakang. Disiapkan dulu. Kita buka. Apakah bisa satu orang? Kayaknya masih ada kuncinya lagi di belakang. Iya, betul sekali. Oke. Nggak berat sih, tapi nggak enteng-enteng amat. Tapi minimal bisa dilepas sendiri. Dan ini diletakkan seperti ini. Sini sudah ada tempatnya. Kurang ke kanan. Oke, pas, dan ini tinggal ditekan. Dan tinggal kita turunkan jendelanya. Jadilah tampangnya keren banget dengan atap terbuka model targa seperti ini. Dan karena mesinnya udah dibuka, kita lihat mesinnya dulu. Oke, jadi seperti normalnya Corvette, mesinnya tetap menggunakan mesin 6200 cc V8. Bedanya, selama 7 generasi Corvette yang dimulai di tahun 1953, baru di generasi ke-8 ini Chevrolet memindahkan mesin Corvette dari depan ke tengah. Jadi ini adalah
mid-engine Corvette pertama kali di dunia. Dan ini naturally aspirated engine, tanpa turbo, tanpa supercharger, dan dia menghasilkan tenaga 481 HP, dan dia menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang lewat transmisi 8 speed dual clutch. Jadi memang tenaganya nggak besar-besar amat, tapi 481 HP di mobil ini itu sudah bisa membuat mobil ini melaju dari 0 sampai 100 km per jam dalam 3,5 detik. Artinya dari segi performa dia mirip dengan Ferrari yang entry level, tapi seperti saya bilang harganya jauh sekali di bawah Ferrari. Nah, oke. Nah, karena mesin yang pindah ke tengah, Anda bisa lihat bahwa bagian depannya sekarang lebih pendek dibandingkan normalnya Corvette. Normalnya Corvette itu biasanya kita duduk agak ke belakang dan di depan itu panjang karena mesin V8-nya itu ada di bagian depan. Tapi ini karena tidak ada mesin, jadi dia pendek, dan apa yang ada di depan ini pasti Anda sudah bisa tebak. Ruang mesin yang tadinya di sini digantikan dengan ruang bagasi. Ini lebih kecil ruang bagasinya dibandingkan Porsche 911. Ya, ini cuman buat tas backpack kali ya. Yang di belakang itu cukup sebenarnya buat koper medium, tapi artinya Anda harus memasang atapnya. Dan total bagasinya ini 370 liter di depan ditambah di belakang, yang artinya sebenarnya 50 liter lebih kecil dibandingkan Corvette sebelumnya, tapi dengan mid-engine sekarang dia akan memiliki performa yang bisa setara dengan supercar sejati, karena mesin yang diletakkan di tengah akan membuat distribusi bobot yang lebih equal, dan mobil ini memang diklaim di track itu lebih cepat jauh dibandingkan Corvette generasi sebelumnya, walaupun tenaganya mirip-mirip. Saya nggak akan coba di track karena ini mobil brand new, mobil baru, dan ini sangat jarang unitnya di Indonesia. Dan yang spesial dari unit yang dimiliki oleh Evans Motor ini adalah dia sudah memakai launch package yang termasuk juga Z51 package di situ. Z51 package itu buat Anda yang belum tahu, itu adalah paket performa yang dimiliki oleh Chevrolet untuk dipasangkan ke Corvette sebagai optional. Jadi Anda bisa lihat sejumlah perubahan karena Z51 package di mobil ini. Ya, supaya saya tidak lupa, saya ada daftarnya di sini. Oh ya, tadi ada yang terlupa pada saat saya bicara tentang mesin. Jadi mesinnya itu torsinya 613 Nm, yang mana itu besar sekali. Kemudian top speednya itu sedikit di atas 300 km per jam. Jadi ini benar-benar true supercar, bukan lagi muscle car. Sebenarnya kan Corvette yang sebelumnya tuh di antara muscle car atau supercar, layout mesinnya seperti muscle car, tapi dia bentuk bodinya seperti supercar, tapi performanya juga tidak seperti supercar. Nah, yang ini jauh lebih dekat ke supercar sekarang. Oke, di sini di mobil ini ada Z51 package, itu termasuk Z51 Performance Brembo Brakes. Jadi ini lebih besar remnya, dan dia sudah pakai Brembo Brakes yang di sini ada brandingnya Corvette Z51. Kemudian suspensinya juga menggunakan performance suspension dari Z51, serta dia dilengkapi dengan ini lift. Dia bisa dinaikkan dan diturunkan kalau misalnya kita melewati jalan yang agak rusak atau agak tinggi, dia suspensinya bisa dinaikkan. Kemudian dia juga dilengkapi dengan performance rear axle ratio. Jadi rear axle ratio-nya sudah yang lebih mendukung performa, serta dia sudah dilengkapi dengan electronic limited slip differential. Jadi kalau Anda mau ngedrift pakai mobil ini pasti sangat mudah karena torsinya besar, dan dia sudah dilengkapi dengan LSD. Kemudian ada front splitter, walaupun bukan karbon ya. Ini masih plastik biasa, bukan karbon. Sayang banget, kalau misalnya karbon mungkin lebih cool, tapi ya it's okay, memang ini tidak karbon. Front splitter dan rear spoiler.
Nah, ini rear spoilernya piano black. Kemudian dia dilengkapi dengan cooling system yang lebih baik. Jadi mobil ini lebih siap untuk di track karena dia sudah dilengkapi dengan cooling system yang lebih baik, serta bannya menggunakan Michelin Pilot Sport 4S. Pilot Sport 4S itu sama seperti yang digunakan di GR Yaris, cuman ini versi yang besarnya. 305 30 ZR20 di belakang dan 245 35 ZR19 di depan. Nah, itulah paket optional yang dimiliki oleh mobil ini. Dan secara tampilan, apalagi dengan warna biru ini khas sekali. Mungkin kalau saya pakai Ferrari di jalan, atau Lamborghini, atau Ferrari, atau Maserati, atau McLaren, mungkin akan ada orang yang melihat di jalan. Tapi rasanya untuk saat ini, karena Corvette itu barang yang sangat jarang di Indonesia, ini akan lebih menarik perhatian. Oke, bentuknya saya akui tidak secantik supercar Italia, tapi dia punya bentuk yang khas, apalagi di belakang sini, kemudian menajam di depannya ini khasnya Corvette sekali, dan dia akan menarik perhatian. Dan kita seneng ya, kenapa Corvette baru masuk sekarang secara resmi ke Indonesia ya, walaupun belum dari APM-nya, karena APM-nya aja udah nggak ada sekarang Chevrolet, ini malah dari Evans Motor, karena di C8 ini untuk pertama kalinya juga Corvette itu dibuat langsung dari pabriknya dengan format setir kanan. Jadi tadinya Corvette itu hanya eksklusif setir kiri, tapi sekarang juga dibuat setir kanan untuk pasar Australia, pasar Inggris, dan akhirnya itu bisa comply atau sesuai dengan aturan lalu lintas di negara kita. Jadi sekarang lihat udah setir kanan. Satu lagi yang termasuk dari Z51 package adalah performance exhaust. Jadi ini exhaustnya ada 4, dan ini bukan exhaust standar lagi, tapi sudah exhaust Z51. Sekarang kita dengerin aja suaranya. Nah, ini saya taruh sound device di sini biar bisa dengar suaranya lebih jelas. Oke. Kita starter. Wah, ini cold start ya. Wah, gemuruhnya halus banget sih, mesinnya halus. Ada getaran-getaran sedikit, getaran V8 ya, bukan getaran mesin tidak bagus gitu, tapi ini getaran V8. Oke, putaran mesinnya udah turun sekarang. Sekarang kita coba gas. Cepet banget reaksinya. Wow! Itu masih mode knalpot yang silent. Sekarang saya masukin ke mode berkendaranya. Ini banyak banget mode berkendaranya. Ini tempatnya tersembunyi ya di bawah sandaran telapak tangan ini. Nah, kita masuk ke yang mode Z aja sekalian. Ini yang engine soundnya paling keras. Oke. Lebih bergemuruh. Merdu banget. Bener-bener suaranya, muscle car-nya tuh masih ada gitu ya. Dia punya suara khas sendiri gitu. Dia beda sama suara V8-nya AMG. Ini masih tergolong lumayan halus ya. Ini kalau exhaust-nya diganti lagi yang lebih free flow, ini suaranya akan menggelegar. Dan karena dia NA mesinnya, jadi dia bener-bener RPM itu naiknya cepet banget. Nah, tadi pas saya nyoba di dalam, saya juga langsung terpukau dengan interiornya. Ini luar biasa interiornya. Let's go. Ini hal pertama begitu Anda masuk dalam yang langsung terasa adalah kokpitnya ini bener-bener sangat driver oriented. Kayaknya ini kokpit yang paling driver oriented di antara supercar lainnya yang pernah saya coba. Ini bener-bener kita terpisah bener-bener antara driver dan penumpang. Ini penumpang benar-benar kayak pelengkap penderita aja di sini. Ini benar-benar semuanya itu ke driver. Bahkan ini di sini ada tembok pemisah yang
tinggi antara driver dan penumpang, serta satu yang paling menyolok adalah setirnya. Ini setirnya bukan hanya flat bottom tapi flat top juga. Jadi atas dan bawah itu gepeng. Jadi Anda visibilitasnya bagus ke depan dan di bawah juga tidak terlalu terganggu, dan ini dilapisi oleh Alcantara. Alcantara yang sangat halus jadi menimbulkan perasaan mewah. Oke, ada material bagus seperti sound system Bose tuh di situ dengan matte aluminiumnya, ini bagus, tapi yang lainnya biasa aja. Dan terutama ini adalah panel AC, panel climate control di sini unik bentuknya. Jadi yang bagian atas ini untuk driver, bagian bawah ini untuk passenger ya. Jadi ini pas nih tangan saya di sini. Kalau passenger dia bisa repot sedikit untuk agak ke bawah. Tapi material dari tombol ini dan desainnya tidak mencerminkan mobil premium, biasa saja. Jadi nggak ada yang istimewa. Kemudian di beberapa tombol nih di konsol tengah juga biasa saja. Tombol di setir pun juga feel-nya biasa sekali. Tapi yang lumayan cukup bagus, ini mode berkendaranya kokoh ya. Dia kokoh dan berat dan dari aluminium juga. Kemudian yang istimewa adalah gear selektornya. Jadi dia tidak pakai tuas, dia pakai tombol. Tapi ini tombolnya bentuknya keren sekali dan tidak sama dengan mobil apapun yang pernah saya lihat. Jadi kalau kita mau masuk ke D, kita tarik tuas ini. Kalau mau ke R mundur, kita tarik tuas ini. Kalau mau netral, kita pencet tuas. Kalau kita mau P, kita pencet ini. Dan kalau kita mau manual, kita pencet M. Jadi dia perpaduan antara tarik dan tekan, tapi ini membentuk sebuah desain yang keren sekali. Untuk instrumennya it's okay lah. Sekarang mobil semua sudah digital instrumen, dia juga digital dan dia bisa diganti dengan beberapa desain. Tapi yang desain yang paling menarik adalah yang ini, desain yang weather, desain yang track, sama desain yang sport. Nah yang di sport ini oke, jadi lebih merah semuanya. Tapi yang cukup menarik buat saya itu adalah yang track. Karena yang track ini bentuknya kayak tachometer Chevrolet Corvette zaman dulu ketika mereka pertama kali digital. Jadi bentuknya bar dari kiri ke kanan RPM-nya. Kemudian dia juga ada yang tour. Yang tour biasa aja. Sama juga tachometer besar di tengah. Kemudian ada link to drive mode, jadi bisa di link ke drive mode. Tapi yang unik yang track memang, karena dia seperti old style Corvette. Oke, tidak ada yang istimewa walaupun desainnya menarik. Dan ini layar entertainmentnya kecil tapi resolusinya cukup bagus. Dan dia cukup responsif sekali. Dan dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Itu biasa. Tapi yang luar biasa di mobil ini adalah ada sistem untuk Anda merekam video ke depan dan langsung digabungkan dengan kecepatan serta RPM ini mobil. Ini berguna bagi Anda yang suka track day. Jadi Anda track day ke sirkuit, Anda tinggal aktifkan. Ini sayangnya nggak ada SD card-nya. Kalau ada SD card-nya ini langsung bisa direkam. Kita ke video overlay untuk track gitu ya. Nah ini langsung ada RPM, ada G-force, ada steering angle, ada gas, ada rem, dan ada kecepatan. Waduh, ini keren banget begitu. Jadi kalau Anda YouTuber yang cukup kaya untuk membeli mobil ini, Anda bisa melakukan track day dan tidak usah editing macam-macam, langsung udah jadi semuanya dari mobil ini. Dan ini video overlay-nya macam-macam, ada yang buat sport itu bentuknya sedikit berbeda, ada yang buat timing, ini buat time attack seperti ini. Kemudian ada juga yang video overlay-nya untuk di track. Kemudian belum cukup cuma di MID, di instrumen digitalnya ini juga ada mode yang dinamai sebagai performance. Nah, performance ini Anda bisa langsung 0 sampai 100 km per jam, tinggal accelerate to start. Jadi kita tinggal akselerasi, dia akan menghitung 0-100-nya berapa. Kemudian ada lap timer juga di sini dan ada G-force. Jadi kelihatan mobil ini memang diciptakan bukan cuma buat dipakai jalan-jalan atau ke mall saja gitu, tapi emang untuk track day. Dan
rasanya dengan harga yang sangat-sangat jauh di bawah Ferrari, jadi lebih nggak merasa berdosa track day pakai mobil ini. Kemudian oke, yang lainnya ini setir pengaturannya dia sudah elektrik, dia bisa tilt dan teleskopik, dan ini posisi nyetirnya sangat ergonomis, benar-benar layaknya sebuah supercar. Anda juga duduk itu rendah dan akan sangat nyaman berada di mobil ini. Kemudian ada driving mode tadi ada di sebelah kiri kan, di konsol tengah. Tapi ada juga shortcutnya langsung nih, ada tulisan Z, jadi ini mode yang paling ganasnya langsung. Anda bisa style-style juga by the way, Anda bisa style-style seperti apa. Jadi ini seperti individual mode-nya dan Anda bisa langsung shortcut di sini. Ada pemanas setir, walaupun ya nggak terlalu berguna lah pemanas setir. Yang lainnya tombolnya normal, ada pedal shift juga di sini kalau misalnya ingin memindahkan secara manual. Kemudian seperti tadi saya bilang, ini suspensinya dilengkapi dengan lifter ya, jadi dia bisa mengangkat secara otomatis. Kita tinggal pencet tombolnya saja dan dia akan mengangkat mobilnya. Nah, di sini ada tombolnya di tengah sini. Kemudian ada kamera parkir juga. Kamera parkir bisa ke belakang, ke depan, tapi memang saya tidak menemukan ada kamera 360 di mobil ini. Cup holders masih ada 2 di sini. Jarang-jarang mobil sport car sekarang punya cup holders. Kemudian ada USB dan USB-C di sini, serta ini untuk menyimpan handphone Anda di sini. Di sini ada tulisan Stingray. Wah, ini berasa spesial sih. Berada di dalam mobil ini terasa cukup spesial, walaupun memang tombol-tombolnya seperti tadi saya bilang tidak sepremium yang ada di Ferrari atau McLaren. Ya, ini benar-benar lebih pure ya, lebih pure supercar. Ini malah agak-agak old style, belum pakai turbo. Kemudian masih banyak yang dikendalikan manual di sini gitu ya. Belum semodern supercar sekarang, tapi ada perasaan lebih basic di mobil ini. Tapi lihat logo, ini bukan logo Chevrolet, logo Corvette, dan itu langsung yang membuat kita merasa spesial. Nah, ini juga kalau parkir Anda bisa set lampu parkir di kanan dan di kiri dengan tuas sen. Tapi sekarang lihat dong, mobilnya bisa ngodain Anda. Oke, sekarang kita keluar. Oh ya, keluarnya ternyata pakai tombol di sini pintunya. Terus terang ya, Corvette C8 ini bukan supercar yang paling canggih, bukan supercar yang paling bertenaga, tapi ini adalah salah satu yang paling legendaris. Namanya sama dari dulu, Corvette. Dari tahun 53 sampai sekarang, jadi heritage-nya kuat sekali. Dan mobil ini sangat-sangat jarang di Indonesia. Dan walaupun dia tidak semodern dan selincah Ferrari atau McLaren, tapi dia tetap punya karakter tersendiri dan akan membuat Anda tetap merasa bangga dan spesial mengendarai ini di jalan raya. Ya, satu, kalau misalnya hujan seperti ini jangan coba-coba buka atapnya, karena untuk bongkar pasangnya lumayan repot, berat, dan agak lama. Tutup aja, mobil ini juga sudah keren. Nah, untuk Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai Corvette ini, Anda bisa langsung DM ke Instagramnya Ivans Motor di sini. Terima kasih buat Ivans Motor sudah memberikan kesempatan untuk mereview salah satu dulu sports car, tapi sekarang mungkin layak dibilang sebagai supercar legendaris. Dulu muscle car atau sport car, sekarang supercar seperti Corvette C8 ini. Terima kasih Ivans Motor. Oke, bye-bye Corvette. Dan seperti biasa, kalau ke Ivans Motor pulangnya ada yang spesial. Lihat dong, kunci Bentley. Oke, jadi Ari saya titipin dulu di sini. Ntar diambil lagi. Dan saya akan bawa pulang ini. Bentley Bentayga W12 yang pada saat pertama kali muncul di dunia, dia menyandang gelar sebagai SUV terkencang di dunia dan top speed bisa lebih dari 300 km per jam. Ya, saya nggak akan nyoba mobil ini top speednya, tapi saya akan merasakan bagaimana impresi dari Bentayga dengan mesin W12 6000 cc ini. Ini tahun 2016, nantikan reviewnya di channel saya. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel
Fitra Eri. Jika Anda belum, subscribe juga ke channel YouTube Ivans Motor, ada di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bentayga. Let's go.